Terasa sulit saat ditinggal ART mudik memang sering dirasakan oleh sebagian banyak orang. Pekerjaan yang semestinya dipegang langsung oleh ART terpaksa harus dilakukan sendiri oleh majikan untuk menghindari rumah kotor dan berantakan. Dan hal itulah yang dirasakan oleh penyanyi Ray Utami sejak ditinggal oleh sang ART pulang kampung ke kampung halamannya. Ya, sejak ART meninggalkan rumah, otomatis Ray sendiri yang harus turun tangan dan memasak sendiri makanan yang sebenarnya merupakan tugas dari ART. Kerap kali merasa kesulitan melakukan pekerjaan yang tak biasa ia lakukan, oleh karenanya Ray Utami dan Pablo Benua memilih untuk menginap di hotel, serta makan di restoran agar keduanya tidak kesulitan dalam mengurus rumah di saat dipadati oleh jadwal yang juga padat. Dan seperti inilah keluh kesah Ray Utami saat ditinggal pergi ART yang pulang ke kampung halaman. Hai pemirsa, cumi-cumi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Duh, lebaran pada mudik nih ART aku, jadi aku lagi berantakan di rumah gitu kan. Tapi sebenarnya aku suka beres-beres, cuman karena aku punya 2 anak, 1 suami gitu harus diurus. Jadi kadang-kadang gak sempet beres-beres. Maklum ya lagi berantakan kayak gini. Ini rumah aku, jadi ya gitulah. Biasanya kan tapi ini berantakan seada-adanya. Jadi kita juga kayak makan makan di luar. Soalnya takut banyak piring kotor gak sempet dibersihin gitu. Kita udah stok tuh. Stok bahan-bahan selama Mbak nggak ada, jadi biar tinggal goreng-goreng aja gitu kan. Nah ini juga tuh daging-daging. Yang udah diolah gitu ya, Mbak? Iya, jadi udah kayak ayam diungkep, tinggal digoreng. Kalau lapar tinggal goreng. Jadi nggak ngulek-ngulek lagi. Jadi nyetok bawang-bawang tuh sampai banyak banget. Ini studio aku. Di sinilah biasanya kita pada podcast, narsum kayak gitu. Rasanya bener-bener berbeda gitu, dan rasanya bener-bener kayak ya pasti semua penghuni rumah gitu ya, kayak istilahnya yang punya ART pasti akan merasakan beratnya beratnya kehidupan tanpa ART. Jadi sebenarnya ART tuh sosok yang kelihatannya sepele gitu ya, tapi kalau nggak ada dia semuanya bisa kacau balau. Cuma kadang-kadang kita kalau mereka lagi ada tuh ya gak nyadar gitu loh, gak nyadar kalau mereka tuh memang benar-benar berharga. Makanya kita support lah kalau misalnya mereka bisa betah di sini terus bisa balik lagi setelah lebaran kayak gitu. Kalau cuci piring gitu kan, maaf bukannya apa, alergi sabun cuci piring, jadi suka ngelupas kulitnya, jadi harus pakai sarung tangan. Nah kebetulan sarung tangannya itu kan kalau beli di kayak toko perkakas itu tutup lebaran gitu. Jadi yaudah deh kita ke hotel aja supaya piring-piring kotor nggak ada di rumah. Makanya nginepnya di hotel, tidurnya di hotel, sama makannya juga di hotel, di resto gitu. Betapa istimewanya sosok ART bagi Ray Utami. Bagaimana tidak, sejak ditinggal mudik, kini rumah Ray dan Pablo nampak berubah. Yang mana tadinya tertata rapi, kini harus sedikit berantakan lantaran tidak adanya sosok asisten rumah tangga. Namun, di balik pekerjaan ART yang terbilang cukup banyak, Ray sendiri memperlakukan ART-nya itu seperti keluarganya sendiri. Bahkan, saking sayangnya, Ray dengan asisten rumah tangganya, pelantun lagu Di Saat Aku Mencintaimu itu, sampai menyekolahkan sang ART yang memang telah ia percaya sejak lama. Namun, di balik kecintaan Ray Utami dengan sang ART, tentu banyak sekali perhitungan dari Ray dan Pablo dalam menseleksi ART yang nantinya akan bekerja di kediamannya. Lantas, seperti apa cara Ray Utami memilih ART untuk bekerja dengannya?
Dan apa alasan Re Utami sampai menyekolahkan asisten rumah tangga yang memang sudah dipercaya olehnya itu? Pembantu poinnya, kalau misalnya kita udah cocok, ya udah kita rawat baik-baik, kita anggap dia seperti keluarga. Terus alhamdulillah sih aku udah ada beberapa ART yang aku sekolahin juga. Karena dia bagus, terus dia nurut, terus dia pinter, cepet tanggap, jadi aku sekolahin. Jadi untuk bisa bantu-bantu aku di misalnya di salon. Jadi dia naik derajat gitu loh, dari ART kemudian nanti dia bisa bantu-bantu kayak asistenin aku juga kalau aku pergi gitu. Jadi lebih kayak apa nih yang dia bisa. Misalnya dia ahlinya di masak, nah aku sekolahin masak gitu. Sekolahin masak, kursusin masak, terus nanti dia bantu di resto kayak gitu. Jadi dia ahlinya apa, misalnya dia senengnya apa, kita dorong dalam bentuk sekolah gitu ya, supaya dia punya bekal gitu. Jadi dia juga punya keahlian lain selain beres-beres rumah. Awalnya kita merekrut dari orangnya, kita cek track recordnya orang itu. Kayak misalnya kan kita bisa cek nih kayak identitasnya. Sebelum kita masukin dia ke rumah, identitasnya kita cek. Habis identitasnya kita cek, terus track recordnya, dia di sosial media seperti apa. Terus misalnya di yayasan sebelumnya di majikan sebelumnya seperti apa, ada kasus atau tidak. Nah, kalau itu sudah bersih, masuk ke tahap interview, wawancara. Jadi aku sebelum masukin orang itu, kita bener-bener wawancara. Jadi kita tahu dia itu sebenarnya kebutuhannya apa sih, lebih ke kayak gaji kah, atau kenyamanan kah, atau misalnya dia suka anak kecil apa enggak, dia orangnya penyabar apa enggak, penyayang apa enggak. Itu penting karena untuk jaga anak-anak aku. Dia ikut menerawang dan ikut melihat karakteristik, karena Pak Pablo kan bisa melihat karakteristik dari wajah seseorang, dari gestur dia berbicara, dari ya diajak ngobrol juga 10-15 menit. Dari situ kita bisa ada penilaian gitu. Jadi aku kalau yang untuk jaga anak-anakku harus orang yang benar-benar penyayang, penyabar, yang gak tegaan gitu loh. Baru aku bisa lepas untuk dia jaga. Karena kan selama ini kan cuek gitu ya. Kalau cuek ya kita akan kecolongan, tiba-tiba anak kita gitu kan. Kita lagi pergi tiba-tiba anak kita Karena apa? Dari awalnya kita tidak menyaring secara karakter tentang pribadi mereka, akhlaknya mereka gitu loh. Kan kita bisa lihat dari keluarganya, kita bisa tanya dari orang-orang sekitarnya. Jadi benar-benar profiling lah gitu loh, walaupun cuman ART tapi penting. Karena apa? Dia yang 24 jam sama kita, dia yang juga 24 jam sama anak-anak kita, dan dia yang 24 jam jaga harta benda kita. Karena itu sangat penting. Jadi aku filternya dari situ dulu. Kalau itu udah merasa aman, berarti dia sudah bisa lolos masuk ke rumah ini.